Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatur Rahman, NPM 223510705. Saya dari kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang telah diberikan oleh Pak Rizky Fadilah yang berjudul Environment Setup dan Workflow dari mata kuliah dasar pemrograman mobile. Langsung ke judul pertama, itu Environment Setup. Di sini yang pertama ada Get Started with React Native. React Native ini memungkinkan pengembang yang familiar dengan React untuk membuat aplikasi native meskipun Anda bisa menggunakan React Native tanpa framework. Disarankan untuk menggunakan framework seperti Expo yang menyediakan alat pengembangan modul native dan dukungan komunitas. Untuk memulai proyek baru dengan Expo, Anda dapat menjalankan perintah npx create expo app latest di terminal. Expo ini menawarkan fitur tambahan untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi. Versi CLI versus Expo. React Native menawarkan dua cara untuk membangun aplikasi, dengan React Native CLI atau dengan Expo. CLI lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk aplikasi kompleks. Sementara Expo cocok untuk pengembangan aplikasi sederhana yang tidak memerlukan integrasi mendalam dengan native. Terus di sini ada langkah instalasinya. Dokumen ini mencakup langkah-langkah pengaturan Android Studio dan Xcode untuk iOS, pengaturan variabel lingkungan, dan pengecekan instalasi untuk memastikan perangkat sudah siap digunakan. Lalu judul yang kedua ada Setup Your Environment. Halaman Setup Your Environment di situs resmi React Native memberikan panduan untuk menyiapkan lingkungan pengembangan. Panduan ini mencakup instalasi Node.js, React Native CLI, dan Watchman. Untuk pengembangan di Android, pengguna perlu menginstal Android Studio dan mengkonfigurasi Android SDK. Bagi pengguna macOS yang ingin mengembangkan untuk iOS, install Xcode diperlukan. Halaman ini juga menjelaskan cara membuat emulator atau simulator, serta cara memverifikasi instalasi sebelum memulai proyek React Native. Ini dari materi yang diberikan oleh Bapak. Langsung ke linknya. Lalu yang ketiga ada Integration with Existing Apps. Integrasi dengan aplikasi yang ada dalam konteks React Native adalah proses menambahkan fitur atau komponen baru ke aplikasi yang sudah ada tanpa harus membangun ulang aplikasi tersebut. Ini dilakukan dengan menggunakan jembatan untuk memungkinkan komunikasi antara kode JavaScript di React Native dan kode native yang ada. Pendekatan ini memudahkan pengembang untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi, mempercepat pengembangan, dan memanfaatkan kelebihan dari ekosistem React Native. Proses integrasinya, yang pertama pengaturan proyek, mengkonfigurasi lingkungan untuk mendukung React Native. Yang kedua, jembatan, dalam kurung bridge, menggunakan jembatan untuk komunikasi antara kode JavaScript dan native. Yang ketiga, penyesuaian UI, memodifikasi antarmuka pengguna dengan komponen React Native. Manfaatnya, yang pertama, peningkatan fungsionalitas, menambahkan fitur baru dengan cepat. Yang kedua, pengurangan waktu dan biaya, tidak perlu membangun aplikasi dari awal. Terus yang ketiga, akses ke komponen modern, memanfaatkan ekosistem React Native yang luas. Lalu yang keempat di sini ada integration with an Android fragment. Integrasi dengan fragment Android dalam React Native memungkinkan pengembang untuk menyisipkan komponen React Native ke dalam aplikasi Android yang sudah ada, menggunakan React Native dan React Fragment. Proses ini mencakup pembuatan fragment baru yang berisi komponen React Native dan menyambungkannya dengan antarmuka pengguna yang sudah ada. Manfaatnya, yang pertama, penggunaan kode yang ada, memanfaatkan komponen yang sudah ada. Terus yang kedua, fleksibilitas, menambahkan fungsionalitas tanpa memodifikasi keseluruhan aplikasi. Yang ketiga, pengalaman pengguna yang konsisten, mengintegrasikan UI React Native dengan UI Native. Terus di sini yang kelima ada building for TV devices. Building for TV devices di React Native memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang dioptimalkan
untuk perangkat TV seperti Smart TV dan set-top box. Ini mencakup penyesuaian antarmuka pengguna untuk layar besar dan penggunaan kontrol jarak jauh. Poin utamanya navigasi, menggunakan kontrol jarak jauh untuk navigasi yang mudah. Terus yang kedua dari poin utamanya ini resolusi layar, mendesain antarmuka agar sesuai dengan resolusi TV. Yang ketiga pengalaman pengguna, fokus pada integrasi yang sederhana dan intuitif. Terus yang keenam, out of three platforms. Out of three platforms dalam konteks React Native merujuk pada platform yang tidak secara resmi didukung dalam repositori utama React Native, tetapi dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Ini termasuk platform seperti Windows, macOS, dan lainnya yang memiliki implementasi React Native mereka sendiri. Poin penting dari out of three platforms, yang pertama, kustomisasi. Pengembang dapat menyesuaikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan platform. Yang kedua, komunitas. Mendukung inovasi dan eksperimen dalam pengembangan aplikasi. Yang ketiga, integrasi. Memungkinkan penggunaan pustaka dan komponen yang mungkin tidak ada di repositori utama. Lalu ke judul besar yang kedua yaitu workflow. Masuk di workflow judul pertama ada running on device. Running on device dalam React Native menjelaskan cara menjalankan aplikasi di perangkat fisik atau emulator. Pengembang dapat menguji aplikasi mereka dengan menggunakan alat seperti Android Studio untuk emulator Android atau Xcode untuk simulator iOS. Untuk perangkat fisik, pengguna perlu menghubungkan perangkat dan mengatur izin yang diperlukan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik di lingkungan nyata dan untuk menguji interaksi pengguna secara langsung. Yang kedua ada Fast Refresh. Fast Refresh adalah fitur di React Native yang memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan kode secara instan tanpa kehilangan status aplikasi. Ketika Anda mengedit dan menyimpan file, Fast Refresh akan memperbarui komponen yang berubah dengan cepat. Menjaga keadaan aplikasi tetap utuh, ini sangat berguna untuk pengembangan yang lebih efisien, memungkinkan interaksi dan pengujian fitur baru tanpa harus memuat ulang aplikasi secara keseluruhan. Keunggulan dari Fast Refresh dalam React Native ini ada 4, yaitu yang pertama, pengembangan yang cepat, mempercepat proses pengembangan dengan memperbarui kode secara instan. Yang kedua, dari keunggulan Fast Refresh ini, pemeliharaan status, memungkinkan pengembang untuk menjaga status aplikasi saat melakukan perubahan, sehingga tidak perlu memulai ulang dari awal. Yang ketiga ada pengujian interaktif, mempermudah pengujian dan iterasi desain UI, meningkatkan produktivitas. Lalu yang keempat dari keunggulannya ada dukungan kode modular, bekerja dengan baik pada komponen yang diimpor, menjaga konsistensi dalam pengembangan. Lalu ini ada judul yang ketiga, Metro. Metro adalah bundler JavaScript yang digunakan dalam proyek React Native. Ini bertugas untuk mengelola dan mengemas semua aset seperti JavaScript, gambar, dan font menjadi satu paket yang dapat dijalankan di aplikasi. Fitur utama dari Metro ini, yang pertama ada optimasi. Metro mengoptimalkan pengiriman kode dengan hanya memuat dan mengemas file yang diperlukan. Yang kedua, code reloading, mendukung pengembangan interaktif dengan fitur seperti Fast Refresh yang memungkinkan perubahan kode terlihat secara langsung. Yang ketiga dari fitur utama Metro ini, pengelolaan dependensi, memudahkan pengelolaan dependensi dan modul dalam proyek. Yang keempat, using libraries. Using libraries dalam React Native mengacu pada cara mengintegrasikan dan menggunakan pustaka eksternal untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Dengan menggunakan pustaka seperti React Navigation untuk navigasi, Axios untuk permintaan HTTP, atau pustaka animasi, pengembang dapat mempercepat pengembangan dan menambahkan fitur yang kompleks tanpa harus menulis semua kode dari awal. Poin penting dari using libraries ini, yang pertama ada instalasi. Pustaka biasanya diinstal melalui npm atau yarn.
Yang kedua, integrasi, mengimpor pustaka ke dalam komponen React Native sesuai kebutuhan. Yang ketiga, dokumentasi, memanfaatkan dokumentasi pustaka untuk memahami penggunaan dan API yang tersedia. Lalu ini yang ke 1, 2, 3, 4. Ada yang ke lanjut ke judul selanjutnya, using TypeScript. Using TypeScript di React Native memungkinkan pengembang untuk menambahkan tipe data statis ke dalam proyek, meningkatkan pengelolaan kode, dan mengurangi kesalahan. TypeScript menyediakan antarmuka, tipe, dan fitur lainnya yang membantu dalam pengembangan skala besar. Poin penting dari using TypeScript ini ada 3, yaitu yang pertama, keuntungan tipe statis, mendeteksi kesalahan lebih awal dalam proses pengembangan. Yang kedua, pengalaman pengembang yang lebih baik, auto completion dan linting yang lebih baik di editor. Lalu yang ketiga, integrasi mudah, mendukung integrasi dengan pustaka dan komponen yang ada. Lalu yang keenam dari workflow ini adalah upgrading to new version. Upgrading to new versions dalam React Native adalah proses memperbarui proyek Anda ke versi terbaru dari framework. Ini melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama, mencadangkan proyek. Selalu mulai dengan mencadangkan kode Anda sebelum melakukan upgrade. Yang kedua, membaca catatan rilis. Periksa catatan rilis untuk perubahan penting dan potensi masalah kompatibilitas. Yang ketiga, menggunakan alat upgrade. React Native menyediakan alat seperti React Native Upgrade untuk membantu memudahkan proses upgrade. Baik, di sini ada kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan. React Native menyediakan berbagai fitur dan alat yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi mobile yang efisien dan modern. Dari pengaturan lingkungan, integrasi dengan pustaka eksternal, penggunaan TypeScript, hingga pengembangan untuk perangkat TV dan pembaruan versi, React Native mendukung berbagai kebutuhan pengembangan. Dengan fitur seperti Fast Refresh dan Metro Bundler, pengalaman pengembangan menjadi lebih cepat dan responsif. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.